Pernah bayangin nggak, rumah 6x10 ternyata bisa punya area dapur dan ruangan makan sekeren ini? Dan yang lebih keren lagi, walaupun tanahnya ini terbatas, di bagian dalamnya masih bisa ada area taman yang asri loh. Yuk kita lihat dari bagian denahnya dulu ya. Rumah ini GD Design memiliki 2 buah kamar tidur yang semuanya GD letakkan di sisi kanan rumahnya ya. Lalu yang istimewa pada desain rumah hari ini ada di ruangan utamanya yang luas, yang GD bagi menjadi 2 bagian, yaitu area dapur dan ruangan makan cantik di bagian depan, yang berdampingan dengan sebuah ruangan keluarga super nyaman tepat di belakangnya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan GD. Ini adalah desain rumah mungil yang punya area dapur dan ruangan makan juara di atas lahan sejuta umat 6x10 meter. Memiliki tampilan tampak depan yang sederhana dengan mengkombinasikan warna krem dan warna-warna kayu. Ini adalah konsep yang coba diangkat pada bagian tampak depan rumah hari ini. Rumahnya didesain dengan atap pelana bersusun yang dikombinasikan dengan permainan panel-panel WPC di dinding utama rumah, membuat tampilan rumahnya walaupun sederhana masih memberikan kesan modern di beberapa titik. Kemudian kalau kita mulai mendekat ke rumahnya, tepatnya ke bagian dinding pagar rumah ini, GD mengkombinasikan finishing dinding bertekstur dengan permainan tali-tali air yang difinish dengan warna cat yang senada dengan panel WPC yang ada di bagian dinding rumahnya. Kemudian untuk area halaman rumahnya sendiri ini terbagi menjadi 2 bagian dengan area carport di bagian depan kanan rumah yang disusul dengan sebuah area taman di bagian depan kiri rumahnya ini. Kita akan mulai lihat satu-satu area yang di bagian depan rumah ya. Kita mulai dulu dari area carportnya nih. Untuk area carport yang berada di bagian depan kanan rumah ini, GD Design dengan total ukuran 3 meter dikali 4,5 meter. Dimana kalau Agandasta lihat, tepat di bagian belakang dari area carportnya akan ada pintu masuk utama ke bagian dalam rumah yang diapit oleh 2 jendela. Jendela yang di sebelah kiri adalah bukaan dari area kamar tidur anak, sementara jendela yang lebih besar di sebelah kanan pintu masuk utama adalah bukaan jendela dari arah ruangan makan di rumah kali ini. Sementara itu kalau kita pindah dari arah carport menuju ke bagian depan kiri rumahnya, kita akan melihat ada sebuah area taman yang dibuat dengan total ukuran 3 meter dikali 1,5 meter. Di mana area tamannya selain berfungsi sebagai resapan air di rumah kali ini, juga menjadi area bukaan jendela yang berasal dari area dapur yang ada tepat di belakangnya. Sementara di bagian dinding di sekeliling taman yang di depan ini, kalian melihat ada pasangan panel WPC yang dikombinasikan di bagian sampingnya dengan pasangan batu alam Palimanan. Berlanjut kemudian, setelah kita lihat area taman yang di depan, berarti semua area yang ada di bagian luar rumah sudah GD jelaskan. Dan sekarang saatnya kita masuk dan kita sama-sama lihat nih, bagaimana GD menata interior rumah 6x10-nya jadi super menarik. Untuk mempermudah penjelasan bagian interior rumahnya, GD akan kasih lihat dulu tampilannya sebelum diisi furniture ya. Dan sesaat kita melalui pintu masuk utama menuju ke dalam rumah, kita akan diterima di sebuah ruangan peralihan yang GD buat dengan total ukuran 1 meter dikali 1,5 meter. Baru dari arah ruangan peralihan ini kalau kita berbelok ke kanan, kita akan diterima di area ruangan utamanya ini nih. Nah, ini adalah area ruangan utamanya. Tadi kita masuk melalui ruangan peralihan yang ada di tengah-tengah kamera tuh ya. Untuk area ruangan utamanya sendiri ini dibuat dengan total ukuran 3 meter dikali 6,5 meter. Kemudian tepat di bagian belakang dari ruangan peralihan menuju ke dalam rumah, akan ada 2 buah pintu menuju ke area kamar-kamar tidur, diikuti dengan sebuah pintu geser kaca besar yang mengarah ke bagian taman indoornya. Nah, setelah kita jelaskan posisi-posisi ruangan yang ada di bagian dalam rumahnya, sekarang saatnya kita lihat yuk, ruangan utama ini setelah GD tata bagian interiornya akan berubah menjadi seperti ini nih. Nah, ini nih tampilan ruangan utamanya. Keren nggak? Kalau cukup keren, boleh bantu like videonya ya. Seperti yang Agandasta lihat, bagian dalam ruangan utama ini GD desain dengan permainan warna-warna cerah untuk memberikan kesan hidup dan dinamis di dalam ruangan utamanya. Bahkan untuk Agandasta yang orangnya lebih ekspresif, kalian bisa juga ganti warna cat dinding utama rumahnya dengan warna yang lebih ceria lagi, seperti yang sedang kamu lihat ini. Kemudian untuk ruangan utamanya sekarang sudah terbagi 2 dengan area dapur dan ruangan makan di bagian depan.
dan sebuah area ruangan keluarga yang nyaman tepat berada di belakangnya. Nah sekarang supaya penjelasannya lebih teratur, kita akan mulai lihat lagi bagian dalam rumahnya, mulai dari area ruangan peralihan sesaat kita masuk ke dalam rumahnya. Di mana di bagian dalam ruangan peralihan ini, Gede sudah meletakkan sebuah lemari sepatu agar ruangannya tetap rapi dan juga fungsional ya. Baru kemudian dari ruangan peralihan ini kalau kita berbelok ke kanan, kita akan langsung menuju ke area dapur dan ruangan makannya yang cantik ini nih. Nah ini dia nih area dapur dan juga ruangan makannya. Desainnya Gede buat istimewa dengan ukuran yang cukup besar yaitu 3 x 3 meter. Pastinya banyak yang tidak menyangka nih rumah 6 x 10 area dapurnya bisa dibuat sekeren ini ya. Area dapurnya ini juga Gede lengkapi dengan banyak bukaan. Selain ada bukaan yang mengarah ke bagian taman di depan area dapurnya, juga ada satu buah bukaan jendela besar di bagian samping dari area ruangan makan yang mengarah ke carport di sebelahnya. Namun, bukaan yang mengarah ke area carport ini opsional ya. Kalau kamu ingin area dapurnya lebih tertutup, jendelanya ini boleh dihilangkan. Wah Kak Gede, desain dapurnya sih bagus, tapi ini terlalu kelihatan dari arah ruangan keluarga tuh. Nah untuk agenda sista yang berpikir seperti itu, Gede berikan alternatif desain kedua untuk area dapurnya yang lebih tertutup seperti ini ya. Nah dengan penataan yang kedua ini, area dapurmu jadi lebih tertutup dan terpisah dari area ruangan keluarganya, sehingga privasi di bagian dalam dapurnya lebih terjaga. Namun konsekuensinya, kalau dilihat dari arah ruangan keluarga, bagian dalam rumahnya, khususnya area ruangan utama, sekarang terasa lebih kecil. Nanti tinggal agenda sista sesuaikan lagi dengan selera dan kebutuhan masing-masing ya. Setelah tadi kita melihat area dapur dan ruangan makannya yang istimewa di bagian paling depan kiri rumah, kita akan bergerak lagi ke ruangan-ruangan berikutnya ya. Masih ada beberapa ruangan yang istimewa yang sudah Gede siapkan untuk Agan dan Sista. Kita akan mulai lihat dulu dari ruangan yang berada persis di belakang dari area dapur dan ruangan makannya, yaitu area ruangan keluarga yang gak cuma keren tapi super nyaman ini nih. Untuk area ruangan keluarganya, Gede buat dengan total ukuran 3 meter dikali 3,5 meter. Mengingat lahannya hanya 6 x 10, ukuran ruangan keluarganya ini sudah cukup besar ya. Kemudian dari arah ruangan keluarganya, kalau agenda kita lihat di bagian belakang ada bukaan pintu kaca besar yang mengarah ke bagian taman indoor yang berdampingan dengan sebuah pintu menuju ke area kamar mandi di desain rumah hari ini. Untuk area kamar mandinya sendiri, ini Gede buat dengan ukuran 1,25 dikali 2 meter ya. Untuk area kamar mandinya, bukaan udara dan cahaya Gede arahkan ke bagian area taman yang berada persis di sisi samping kanan dari kamar mandinya ini. Nanti kita akan lihat sama-sama. Untuk sekarang, Agan dan Sista ikut Gede dulu yuk. Gede mau kasih lihat nih area kamar-kamar tidur yang semuanya berada di bagian sisi kanan rumah kali ini. Untuk kamar tidur yang berada di bagian depan, ini adalah area kamar tidur anaknya. Untuk area kamar tidur anak yang berada di bagian paling depan ini Gede buat dengan ukuran 3 dikali 2,5 meter, terpotong sedikit dengan area foyer yang berada tepat di sampingnya. Area kamar tidur anak ini Gede lengkapi dengan satu buah bukaan jendela besar yang berada di bagian kaki ranjangnya yang mengarah ke bagian area carport yang sudah kita lihat pada saat Gede menjelaskan bagian tampak depan rumah hari ini tadi. Kemudian untuk memberikan sedikit aksen warna di bagian dalam kamar tidurnya, Gede berikan pasangan wallpaper sebanyak 2 roll di bagian dinding yang berada di belakang kepala ranjangnya tuh. Baru kemudian kalau kita bergerak lagi dari area kamar tidur yang pertama menuju ke ruangan yang persis berada di belakangnya, kita akan sama-sama melihat area kamar tidur utama di desain rumah kali ini nih. Nah, ini adalah area kamar tidur utama yang Gede buat dengan ukuran 3 x 3 meter. Gede mendesain kamar tidur utama ini menggunakan cat berwarna krem dan lampu warm white untuk memberikan kesan hangat. Diharapkan dengan perpaduan dua elemen ini bisa memberikan suasana nyaman yang langsung terasa bahkan sesaat kamu baru mau masuk ke dalam kamar tidurnya. Kemudian kalau agenda kita lihat di bagian kaki ranjang sudah Gede sediakan satu buah bukaan jendela besar yang mengarah ke area taman indoor yang berada tepat di sebelahnya ini nih. Untuk area taman indoornya sendiri ini dibuat dengan total ukuran 1,75 dikali 2 meter ya.
Memang ukuran tamannya tidak terlalu besar, namun berkat adanya taman yang mungil ini membuat semua ruangan di dalam rumahnya terasa jauh lebih luas dan juga nyaman. Wah, bagus ya KGD desainnya. Tapi KGD pernah buat nggak rumah 6x10 yang lain yang punya area halaman belakang yang lebih luas dari yang satu ini? Nah, untuk kamu yang berpikir seperti itu, tinggal klik aja kedua gambar ini, nanti akan dibawa langsung ke videonya. Mohon maaf, GD pasti ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya ya. Bye!